Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di era di mana transformasi digital bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sudah menjadi sebuah keniscayaan. Pemerintah Indonesia telah berinvestasi besar untuk membangun sistem informasi berbasis TIK yang handal. Namun, investasi ini masih dihadapkan pada dua tantangan yang saling mengunci. Di satu sisi di hulu ada bahaya fragmentasi sistem informasi yang akut, di sisi lain di hilir kita menghadapi kesenjangan literasi digital di tingkat pengguna. Kita akan membedah dua masalah inti tersebut dan bagaimana sebuah solusi terpadu melalui pembentukan Komite Nasional Konvergensi TIK dan Literasi Digital Pendidikan mendesak untuk dibentuk. Mari kita bedah masalah pertama, fragmentasi sistem digital. Data pemerintah mengidentifikasi angka yang sangat mencengangkan. Lebih dari 24.000 aplikasi layanan pemerintah telah dibangun, banyak diantaranya boros, tumpang tindih, dan tidak bisa dipadukan. Dan sektor pendidikan tidak akan luput dari masalah ini. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki puluhan aplikasi. Kementerian Agama memiliki sistem tersendiri, belum lagi begitu pula masing-masing dinas pendidikan dan pemerintah daerah. Aplikasi-aplikasi ini seringkali berjalan sendiri-sendiri, akibatnya terjadi redundansi data besar-besaran. Data yang sama dimasukkan berulang kali di platform yang berbeda, data menjadi tidak konsisten, dan yang paling fatal, data yang tersebar ini sangat sulit untuk dijadikan satu sumber analisis yang valid. Kebijakan pendidikan kita yang seharusnya berbasis data menjadi tumpul karena belum kuatnya satu data pendidikan yang akurat. Nah, sekarang mari kita beralih ke masalah kedua di hilir. Kesenjangan kompetensi pengguna. Sistem yang canggih tidak ada artinya jika penggunanya tidak siap. Inilah realitas kita. Indeks literasi digital Indonesia saat ini berada di angka 62%. Angka ini sayangnya masih lebih rendah dari rata-rata negara ASEAN yang sudah mencapai 70%. Ini bukan sekedar angka. Kesenjangan literasi ini memiliki dampak langsung di ruang kelas. Berbagai studi menunjukkan bahwa literasi digital berkorelasi positif terhadap prestasi belajar. Kompetensi digital pendidikan adalah prediktor yang signifikan terhadap kualitas pembelajaran. Ketika literasi digital rendah, yang terjadi bukanlah akselerasi, melainkan munculnya risiko baru. Kerentanan terhadap berita palsu atau hoax, maraknya perundungan cyber, penipuan daring, judi online, hingga kecanduan gawai. Kita memiliki dua masalah sekaligus. Sistem TIK di hulu yang parsial, kompetensi SDM di hilir yang tertinggal. Untuk mengatasi dua masalah ini, kita tidak bisa lagi bekerja secara terpisah. Pembangunan aplikasi sistem informasi tidak bisa dilepaskan dari penyiapan penggunanya. Inilah urgensi pembentukan KNKT LDP. Sangat mendesak untuk dilakukan. Pentingnya untuk menggarisbawahi, Komnas ini bukanlah lembaga birokrasi baru yang mempergemuk struktur. Komnas dirancang sebagai lembaga koordinatif yang ramping. Komnas akan bekerja melalui dua pilar utama. Pilar pertama, konvergensi TIK. Tugasnya adalah melakukan audit terhadap 24.000 aplikasi, menghentikan pemborosan, dan menerapkan interoperabilitas untuk mewujudkan satu data pendidikan. Pilar kedua, akselerasi literasi digital. Tugasnya adalah menyelaraskan semua program literasi digital dari berbagai kementerian agar memiliki standar yang sama dan dampak serta kompak yang terukur. Komnas akan menjadi lembaga non-struktural yang dikoordinasikan langsung oleh Kementerian Koordinator Bidang PMK. Hal ini sangat ideal untuk mengakhiri ego sektoral. Aktor kunci kebijakan
akan melibatkan semua pemangku kepentingan, di antaranya Kemendikdasmen, Kemenak, Kominfo, Kementerian Pan-RB, serta Bappenas, Pemda, Ormas, Asosiasi Guru, dan industri. Kita menghadapi tantangan yang nyata, fragmentasi sistem, kesenjangan kompetensi, redundansi data, dan risiko dampak negatif. Namun, yakinlah pembentukan Komnas akan berhasil mencapai sasaran karena pendekatannya yang holistik. Pertama, menangani masalah TIK dan masalah penggunaannya secara konvergen. Kedua, adanya koordinasi terpusat bisa menghentikan pemborosan anggaran. Ketiga, penggunaan analisa berbasis data yang jauh lebih tajam dan akurat. Tugas utama dari Komnas ini jelas, menerbitkan Perpres sebagai landasan hukum, melakukan moratorium dan audit aplikasi, mengembangkan peta jalan nasional, dan yang terpenting mengkonvergensikan modul literasi digital ke dalam platform sistem informasi. Pada dasarnya, pembentukan Komnas bukanlah tujuan akhir. Ini adalah langkah strategis fundamental untuk memastikan transformasi digital pendidikan kita pada jalur yang benar. Bukan hanya tentang menghemat anggaran atau menaikkan skor indeks literasi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekosistem digital pendidikan yang efisien, interoperabel, aman, dan cerdas. Sebuah ekosistem di mana teknologi terkonvergensi menjadi akselerator dan di mana guru serta siswa menjadi pengguna yang kritis, beretika, dan berdaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.